Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Sersan Rian Aditya menatap senja yang merayap di langit Kalimantan. Debu jalanan dan aroma hutan tropis bercampur dalam udara, mengingatkannya pada jarak yang membentang antara dirinya dan Laras, sang istri. Tugas di pos perbatasan ini memang menguji kesabaran, namun Rian selalu menemukan kekuatan dalam bayangan wajah Laras. Saat sedang membersihkan senapan, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Suara di seberang sana terdengar berat dan dingin, mengabarkan bahwa Laras ditahan atas tuduhan kepemilikan narkoba. Jantung Rian berdegup kencang, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Bagaimana mungkin Laras, perempuan yang dikenalnya begitu lembut dan penuh kasih, terlibat dalam dunia hitam seperti itu? Kecemasan dan kebingungan bercampur aduk dalam benak Rian. Ia merasa seolah-olah dunianya runtuh. Senja yang tadi indah kini tampak kelam, mencerminkan gejolak dalam hatinya. Rian tahu, ia harus segera bertindak. Ia tak akan membiarkan Laras sendirian menghadapi masalah ini. Tanpa ragu, Rian mengajukan cuti mendadak. Atasannya, yang mengenal Rian sebagai prajurit yang setia dan bertanggung jawab, mengizinkan. Dalam waktu singkat, Rian sudah berada di dalam pesawat, terbang menuju Jakarta. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi pertanyaan dan kecemasan. Ia memutar kembali kenangan bersama Laras, mencari-cari tanda atau petunjuk yang mungkin terlewatkan. Namun, yang ia temukan hanyalah gambaran seorang istri yang penuh cinta dan perhatian. Rian semakin yakin ada kesalahan besar di balik penangkapan ini. Setibanya di Jakarta, Rian langsung menuju Polsek Kebayoran Baru. Ia merasa waktu seolah berjalan lambat, setiap detik terasa seperti siksaan. Ia harus segera bertemu Laras, mendengar penjelasannya, dan mencari cara untuk membuktikan bahwa istrinya tidak bersalah. Ruang tahanan Polsek Kebayoran Baru terasa dingin dan lembab. Rian menatap Laras yang duduk di balik jeruji, wajahnya pucat dan matanya sembab. Laras menangis terisak, bersikeras bahwa ia dijebak. Ia tak tahu apa-apa tentang narkoba yang ditemukan di kamar hotelnya. Rian menggenggam tangan Laras, mencoba menyalurkan kekuatan dan keyakinan. Ia percaya pada istrinya. Ia tahu, Laras tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, dan Rian bertekad untuk mengungkap kebenarannya. Rian berjanji pada Laras, ia akan melakukan segala yang mungkin untuk membebaskannya. Ia akan mencari tahu siapa yang menjebak Laras dan mengapa. Ia tak akan membiarkan ketidakadilan merenggut istrinya. Ibtu Budi, penyidik yang menangani kasus Laras, menyambut Rian dengan sikap santai yang mencurigakan. Ia menjelaskan bahwa kamar hotel tempat narkoba ditemukan dipesan atas nama Laras. Namun, Rian menemukan banyak kejanggalan dalam penjelasan Ibtu Budi. Misalnya, mengapa tidak ada sidik jari Laras di bungkus narkoba? Mengapa tidak ada rekaman CCTV yang menunjukkan Laras membawa barang haram itu? Rian merasa, Ibtu Budi menyembunyikan sesuatu. Rian menuntut Ibtu Budi untuk menyelidiki kasus ini dengan lebih teliti. Namun, Ibtu Budi bersikeras bahwa semua bukti mengarah pada Laras. Rian semakin curiga, ada permainan kotor di balik kasus ini. Saat Rian meminta untuk bertemu dengan Kapolsek, ia dipersulit. Ia merasa seolah-olah ada tembok besar yang menghalanginya. Rian mulai merasakan bahwa ada sistem yang korup,
yang mencoba menutupi kebenaran. Namun, sebagai seorang prajurit, Rian tidak akan menyerah. Ia akan menggunakan semua kemampuan dan koneksinya untuk mengungkap kebenaran. Ia akan melawan ketidakadilan demi membebaskan Laras dan membersihkan namanya. Rian tahu, ini akan menjadi pertarungan yang berat. Namun, ia tidak takut. Ia memiliki tekad seorang prajurit dan cinta seorang suami. Ia akan berjuang sampai akhir demi keadilan dan kebenaran. Kemarahan Rian memuncak. Ia tak tahan melihat ketidakadilan yang terjadi di depan matanya. Dengan suara lantang, ia menuntut keadilan bagi Laras. Ia tak peduli pada pangkat atau jabatan, yang ia inginkan hanyalah kebenaran. Sikapnya yang tegas dan tak kenal takut membuat para polisi di polsek mulai merasa terancam. Mereka tahu, Rian bukan orang sembarangan. Rian menuding para polisi telah melakukan tindakan yang tidak profesional. Ia mempertanyakan prosedur penangkapan Laras, bukti-bukti yang ada, dan alasan mengapa kasus ini terkesan ditutup-tutupi. Ia tak akan membiarkan istrinya menjadi korban konspirasi jahat. Suasana di polsek menjadi tegang. Para polisi saling berpandangan, tak tahu harus berbuat apa. Mereka merasa terpojok oleh kemarahan seorang prajurit yang bertekad membela kebenaran. Ketika situasi semakin memanas, Rian mengambil kartu identitas militernya dan melemparkannya ke atas meja. Suara dentingan kartu identitas itu memecah kesunyian ruangan. Seketika, suasana berubah drastis. Para polisi yang tadinya bersikap angkuh, kini mulai menunjukkan rasa hormat. Kapolsek Sudarmaji, yang tadinya enggan turun tangan, akhirnya mendekati Rian. Ia tahu, berurusan dengan seorang prajurit yang marah bukanlah hal yang bijak. Ia mengajak Rian untuk berbicara secara pribadi di ruangannya. Di dalam ruangan Kapolsek, Rian kembali menegaskan tuntutannya. Ia ingin kebenaran terungkap, dan ia tak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Dalam pertemuan tersebut, Rian menyampaikan ancaman yang nyata. Ia akan mengungkap semua kejanggalan dalam kasus ini, dan ia tak akan segan-segan melibatkan pihak-pihak yang lebih tinggi jika diperlukan. Kapolsek Sudarmaji, yang merasa terpojok, mencoba menenangkan Rian. Ia berjanji akan menyelidiki kasus ini dengan lebih teliti. Namun, Rian tak sepenuhnya percaya pada janji Kapolsek. Ia tahu, ada kemungkinan besar bahwa Kapolsek terlibat dalam permainan kotor ini. Ia harus mencari cara lain untuk mengungkap kebenaran. Rian bertekad untuk membuktikan bahwa Laras tidak bersalah. Ia akan melawan sistem yang korup, demi membebaskan istrinya dan membersihkan namanya. Menyadari bahwa ia tak bisa bertindak sendiri, Rian menghubungi sahabatnya, Sertu Danang, yang bertugas di Jakarta. Ia menceritakan semua yang terjadi, dan meminta bantuan Danang untuk mengungkap kebenaran di balik kasus Laras. Danang, yang mengenal Rian sebagai sahabat yang setia, berjanji akan membantunya. Rian tahu, Danang memiliki jaringan yang luas di Jakarta. Ia berharap, Danang bisa membantunya mencari informasi dan bukti-bukti yang bisa meringankan Laras. Rian juga menghubungi beberapa rekannya di Kalimantan. Ia meminta mereka untuk mencari informasi tentang kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam kasus ini. Ia tak akan membiarkan Laras sendirian menghadapi masalah ini. Tak lama kemudian, Sertu Danang tiba di Polsek Kebayoran Baru bersama beberapa prajurit. Mereka masuk dengan langkah tegap, menunjukkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam melihat rekannya dizalimi. Kehadiran mereka membuat suasana di Polsek semakin tegang. Para polisi yang tadinya bersikap angkuh, kini mulai merasa takut. Danang dan rekan-rekannya mulai menginterogasi para polisi, mencari tahu tentang prosedur penangkapan Laras, bukti-bukti yang ada, dan alasan mengapa kasus ini terkesan ditutup-tutupi. Mereka tak akan membiarkan ada kebohongan atau ketidakadilan.
Kehadiran para prajurit ini membuat Kapolsek Sudarmaji merasa terpojok. Ia tahu, ia tak bisa lagi menutupi kebenaran. Ia harus bertindak adil, atau ia akan berhadapan dengan kemarahan para prajurit yang bertekad membela rekannya. Dengan tekad baja, Rian dan Danang terus menggali informasi. Mereka menyusuri jejak-jejak digital dan mengumpulkan bukti-bukti yang tersembunyi. Dari penyelidikan yang mereka lakukan, terungkaplah sebuah konspirasi jahat. Laras ternyata dijebak oleh Tony, rekan kerjanya di perusahaan ekspedisi tempat Laras bekerja. Tony, yang menyimpan dendam pribadi terhadap Laras, bersekongkol dengan Ibtu Budi untuk menjebak Laras dalam kasus narkoba. Mereka menemukan bukti transfer uang yang mencurigakan dari Tony ke rekening Ibtu Budi. Rekaman percakapan telepon yang disadap juga menunjukkan adanya kerjasama antara Tony dan Ibtu Budi dalam menjebak Laras. Rian dan Danang tak menyangka, kejahatan ini melibatkan oknum aparat penegak hukum. Rian merasakan amarah yang membara. Istrinya yang tak bersalah telah menjadi korban konspirasi jahat. Ia bertekad untuk membawa para pelaku ke pengadilan, agar mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Dengan bukti-bukti yang kuat di tangan, Rian dan Danang melaporkan kasus ini ke Propam dan POM TNI. Tim investigasi dari kedua institusi tersebut segera turun tangan. Mereka melakukan penyelidikan mendalam dan menemukan bukti-bukti yang menguatkan dugaan keterlibatan Kapolsek Sudarmaji dan Ibtu Budi dalam kasus ini. Kapolsek Sudarmaji dan Ibtu Budi tidak bisa mengelak lagi. Mereka dihadapkan pada bukti-bukti yang tak terbantahkan. Keadilan akhirnya berbicara. Para pelaku kejahatan ini akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum. Rian merasa lega. Akhirnya, kebenaran terungkap. Ia berharap, kasus ini akan menjadi pelajaran bagi para aparat penegak hukum, agar mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka. Kapolsek Sudarmaji dicopot dari jabatannya. Ia dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya dan membiarkan praktik korupsi merajalela di institusinya. Sementara itu, Ibtu Budi dipecat dari kepolisian dan dijatuhi hukuman penjara atas keterlibatannya dalam jaringan narkoba. Tony, dalang dibalik semua ini, juga ditangkap dan dijatuhi hukuman yang berat. Kejatuhan para pelaku ini menjadi bukti bahwa hukum tidak pandang bulu. Siapapun yang bersalah akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Rian merasa puas, keadilan telah ditegakkan. Rian berharap, kasus ini akan menjadi titik balik bagi institusi kepolisian. Ia berharap, para aparat penegak hukum akan lebih profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka. Laras akhirnya dibebaskan sepenuhnya dari segala tuduhan. Ia kembali ke pelukan Rian dengan hati yang penuh syukur. Trauma masih membekas di hatinya, namun ia merasa aman karena ada Rian di sisinya. Rian berjanji akan selalu melindungi Laras dan tak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Laras berterima kasih kepada Rian dan Danang, serta semua pihak yang telah membantu mengungkap kebenaran. Ia merasa terharu dengan dukungan yang diberikan oleh orang-orang terdekatnya. Rian dan Laras berencana untuk memulai hidup baru. Mereka ingin melupakan masa lalu yang kelam dan membangun masa depan yang lebih baik. Setelah peristiwa itu, Rian dan Laras melanjutkan hidup mereka dengan tenang. Mereka membangun keluarga yang bahagia dan dikelilingi oleh orang-orang yang mereka cintai. Namun, satu hal yang pasti, tak ada yang berani bermain kotor dengan keluarga seorang prajurit lagi. Kasus Laras menjadi peringatan bagi semua orang bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya. Para pelaku kejahatan, sekecil apapun, akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Rian dan Laras berharap, kisah mereka akan menginspirasi orang lain untuk tidak takut melawan ketidakadilan. Mereka percaya, kebenaran akan selalu